Hai, welcome back to my channel, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel saya Bernard Liwang. Okay, in this video I'm going to tell you the most component or the most important component in creating a song. Jadi saya ingin berbagi kepada teman-teman di video kali ini komponen yang paling penting yang harus teman-teman ketahui sebelum menciptakan lagu. Karena without knowing this component, you can't create a song, you know. Kalian tidak akan bisa menciptakan sebuah lagu kalau tidak mengetahui komponen-komponen ini. This is the most important. So, ada tiga hal penting yang harus diketahui oleh para pecinta musik di dalam menciptakan sebuah lagu. Apa saja itu? Sebelum kita lanjut, I hope you guys subscribe on my channel. Click on the bells and share to your platform like Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya di channel saya. Oke, now langsung saja. Jadi para pecinta musik perlu tahu apa itu komponen yang saya maksudkan ini. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah nada, yang kedua lirik, yang ketiga instrumen atau musik. Jadi kalau ketiga komponen ini menyatu, maka we will create a perfect song, you know, a perfect music. Kita akan menciptakan sebuah lagu yang sempurna. Karena kalau lagu tanpa lirik, gimana ya? Kalau cuma nada, na 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 na, kira-kira begitu. So what's going on? Dan kalau misalkan cuma ada lirik tanpa nada, kira-kira begini. Dan mungkin bila nanti, udah tuh lirik, nadanya nggak ada. Nadanya tidak ada. Dan it's gonna be very very bad, you know. Dan kalau lagu lirik ada, nada ada, tanpa instrumen, misalkan. Dan mungkin bila nanti, tanpa instrumen, tanpa musik, how it sounds crazy, you know. Kedengarannya kurang enak. Oke, so ketiga hal ini apabila dia menyatu, musik, lirik, dan nada, ketiganya menyatu, itu baru kita sebut dengan lagu yang keren. Seperti lagu-lagu yang biasa kita dengar dari band-band papan atas, Noah, Kangen Band, Slang, dan lain sebagainya. So, kita akan sedikit review satu persatu apa itu lirik, apa itu nada, apa itu musik instrumen. Yang pertama, lirik. Lirik itu adalah kata-kata yang harus ada dalam sebuah lagu. Karena dalam menciptakan sebuah lagu itu kan ungkapan hati, ungkapan perasaan, ungkapan pikiran, ungkapan apalagi, dan sebagainya. Jadi kita untuk mengungkapkan sebuah perasaan, itu ketika kita mengungkapkan sebuah perasaan dalam sebuah lagu, kita akan menulisnya kan dalam bentuk kata-kata atau lirik. Lirik itu sama dengan kata-kata dalam sebuah lagu. Jadi misalkan lagu begini, dan mungkin bila nanti itu yang namanya lirik. Sedangkan nadanya itu tadi yang naik turun, nanti sebentar kita akan belajar apa itu nada. So, dalam menciptakan sebuah lagu kita perlu mengerti apa itu namanya lirik. Dan dalam menulis lirik juga kita tidak bisa sembarang menulis. Artinya kita juga harus punya keahlian khusus, keahlian yang bisa merangkai kata-kata itu secara baik, secara puitis. Biasa para musisi itu menciptakan lagu itu dengan merangkai kata-kata secara puitis gitu. Misalkan lagu-lagu Ariel Noah itu biasanya puitis, terus Kangen Band dan lain. Tapi ada juga penyanyi-penyanyi profesional yang menciptakan lagu dengan lirik yang sederhana, yang biasa-biasa, seperti misalkan Slang. Itu biasa lagunya kata-katanya biasa-biasa, tapi keren, tapi mantap gitu. Jadi itu kemampuan membuat lirik. Membuat lirik itu juga tidak sembarang, tidak. Jadi kita mau menyampaikan sebuah pesan dalam lirik itu, kita perlu tahu apa pesan yang ingin kita sampaikan dalam sebuah lagu. Dan dalam menyusun lirik juga kita harus tahu kesinambungan antara konsep yang pertama, yang kedua, bait 1, bait 2, dan rap dan lain sebagainya. Nanti sebentar saya juga akan beritahukan cara menyusun membuat lirik, karena
dalam lirik itu kita perlu tahu berapa banyak kata-kata dalam sebuah lirik, berapa banyak baris dalam sebuah bait dan lain sebagainya. Jadi dalam menulis lirik itu tidak jauh berbeda dengan menulis sebuah puisi. Di situ kita akan buat dalam bentuk bait, baris. Jadi biasanya pada umumnya dalam lagu-lagu yang biasa dibuat oleh para musisi itu terdiri dari terdiri dari 4 sampai 5 baris dalam satu bait. Biasanya ada bait 1, bait 2 terus masuk dalam ref. Nah, apa perbedaan antara ref dan juga bait 1, 2 dan 3? Contohnya begini, lagu Hanya Rindu. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video, dan seterusnya. Itu bait 1. Itu namanya bait. Terus kalau masuk di ref, ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamamu seperti dulu lagi. Ya, kira-kira begitu. Itu ref. Jadi itu perbedaannya. Jadi biasanya ref itu yang terkandung atau tersimpan kesan lagu yang paling menarik didengar gitu. Oke, saya pikir sampai di sini teman-teman bisa paham ya soal lirik. Dan now kita akan move to the next component, nada. Sekarang kita akan bicara soal nada. Nada itu apa? Apa bedanya nada sama suara? Kalau bunyi ledakan, bunyi tembakan apa segala macam itu suara ya, tapi bukan nada. Kita tidak bisa mengatakan itu nada karena tidak punya interval nada suara seperti na 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 na. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, ada orang yang sama sekali tidak bisa membedakan antara do dan re, mi dan lain sebagainya. Jadi gini, do, re, mi, fa, sol. Nah itu kan crazy namanya, kedengarannya gila. Jadi paling tidak untuk sebagai seorang pecinta musik atau seorang yang ingin menciptakan lagu, dia paling tidak bisa tahu, bisa membedakan nada do, re, mi dan lain sebagainya. Ya itu nada. Dan the last one yang terakhir itu adalah instrumen musik. Ini juga komponen yang paling penting. Jadi untuk menciptakan lagu yang sempurna itu harus dan wajib punya instrumen. Instrumen itu bisa alat musik apa saja, keyboard kah, piano, gitar, bass dan drum lain sebagainya. Jadi kalau lagu tanpa sebuah lagu tanpa ada instrumen kan, misalkan kita nyanyi saja, ku ingin saat ini engkau ada di sini. Walaupun suara kita tuh keren abis, keren sekali, tapi kalau tidak punya instrumen kan kedengarannya kurang enak, pasti kita tidak akan suka begitu. Jadi dalam sebuah lagu yang baik, komponen ketiga ini juga paling penting dan wajib ada sehingga lagu itu menjadi sempurna. Mana ada musisi, ada band-band terkenal yang punya lagu yang tidak punya instrumen kan begitu, tidak punya beat. Oke. Jadi ketiga komponen ini yang menjadi paling penting yang perlu kita ketahui sebelum kita berencana atau berpikir untuk menciptakan sebuah lagu. Nanti di next video saya akan beritahukan cara menciptakan lagu, mana yang harus duluan, instrumen yang harus duluan, lirik yang harus duluan, atau nada yang harus duluan, atau dikolaborasikan sama-sama ketika kita menciptakan lagu dan lain sebagainya. Nanti saya akan share ke teman-teman tips-tips atau cara-cara menciptakan lagu secara gampang, bahkan hanya dalam 1-2 menit atau setengah jam kita sudah bisa menciptakan sebuah lagu. So stay on my channel. Tetap di sini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng biar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya about music, all about music. Okay. So, saya pikir sampai di sini. See you to my next video. Bye.